Aduh, Pak, pelan-pelan aja. Jangan terburu-buru gitu. Tenang aja, waktu kita masih panjang. Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa absen dulu di komentar ya, dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Kisah ini dimulai dari kesulitan yang sudah lama dipikul oleh Ibu Yuli. Masalah utama dalam rumah tangganya bukan datang dari luar, tapi dari suaminya sendiri. Suami Bu Yuli sudah kecanduan judi sejak lama, dan kebiasaan itu otomatis melahirkan tumpukan utang yang jumlahnya sudah tidak wajar. Pagi itu, datanglah konsekuensi dari semua masalah itu. Yang datang menagih adalah Pak Yoga, seorang duda yang cukup terpandang dan sukses dalam bisnis kontraktor di kota. Utang suami Bu Yuli kepada Pak Yoga terbilang besar, mencapai angka puluhan juta yang jelas mustahil dibayar oleh Bu Yuli saat ini. Pak Yoga berdiri di depan rumah Bu Yuli dengan wajah serius, membawa surat perjanjian utang yang sudah jatuh tempo. "Bu Yuli, saya datang bukan untuk main-main," ujar Pak Yoga, langsung ke pokok masalah. "Suami ibu sudah berkali-kali janji, tapi tidak ada satupun yang ditepati. Mana dia? Saya mau bicara kepastian hari ini." Bu Yuli memegang ujung kainnya, merasa malu dan tertekan. "Maaf Pak Yoga, suami saya sedang ada kerjaan di luar kota, mendadak sekali perginya." "Keluar kota atau lari dari masalah?" sindir Pak Yoga. "Saya tahu persis bagaimana suamimu, Bu. Dia menghilang setiap kali tagihan datang. Dengarkan saya baik-baik, Bu. Kalau hari ini tidak ada pembayaran atau jaminan jelas, saya akan segel rumah ini. Dokumennya sudah siap." Mendengar kata segel, Bu Yuli merasa dunianya runtuh. Ia melihat anak-anaknya sedang asik bermain di halaman, dan tiba-tiba Bu Yuli hanya memikirkan satu hal. Ini rumah satu-satunya tempat anak-anaknya bernaung. Bu Yuli lalu memberanikan diri. Ia menatap Pak Yoga dengan tatapan memohon yang mendalam. "Pak Yoga, saya mohon, jangan lakukan itu. Jangan sita rumah kami," kata Bu Yuli, suaranya terdengar tercekat. "Menanggung jawab seperti apa, Bu Yuli? Uangnya tidak ada. Jaminannya sudah hangus. Saya harus bagaimana lagi? Saya ini juga butuh uang itu berputar untuk bisnis saya." "Tanggung jawab ini bukan untuk suami saya, Pak, tapi untuk anak-anak saya," balas Bu Yuli cepat, menunjukkan bahwa fokusnya murni pada keluarganya. "Saya akan lakukan apa saja, Pak. Apa saja yang Bapak minta, asalkan rumah ini tetap jadi milik kami. Saya tidak peduli pekerjaan apa, asalkan anak-anak saya aman." Kalimat terakhir Bu Yuli, "Saya akan lakukan apa saja," memancing perhatian Pak Yoga. Ekspresi keras Pak Yoga langsung berubah. Ada kilatan minat di matanya. Ia adalah seorang duda yang sudah lama hidup dalam kesendirian, dan Bu Yuli, meski dalam balutan hidup sederhana, memiliki daya tarik yang kuat. Ia selalu menjaga penampilan, dan Pak Yoga menyadari itu. "Apa saja ya Bu Yuli?" Pak Yoga mengulangi janji itu. Nadanya kini lebih lembut, terdengar seperti sebuah rayuan terselubung. "Baiklah, saya tidak akan menyegel rumah ini hari ini. Janji ibu sudah saya pegang." Bu Yuli merasa lega sekaligus tegang. "Baik Pak, saya akan datang besok pagi." Pak Yoga pergi setelah memberikan alamatnya. Bu Yuli masih berdiri di sana, menatap punggung Pak Yoga hingga menghilang. Ia tahu persis, ia baru saja menyelamatkan rumahnya. Tapi di sisi lain, ia baru saja menjual diri, atau setidaknya waktu dan tenaganya, kepada seorang duda yang jelas-jelas menyimpan ketertarikan padanya. Setelah Pak Yoga pergi, Bu Yuli langsung masuk ke dalam rumah. Rasa lega karena rumahnya selamat hanya bertahan sebentar, karena langsung digantikan oleh kecemasan akan tanggung jawab baru yang harus ia pikul di rumah Pak Yoga. Pekerjaan apa yang akan ia lakukan di sana? Namun, yang tidak banyak orang tahu, apalagi Pak Yoga, adalah bahwa Bu Yuli sudah sangat terbiasa dengan tekanan dan pekerjaan yang menuntut. Sebenarnya, Bu Yuli menjalani dua kehidupan yang sangat berbeda. Di mata tetangga dan teman-teman sekolah anaknya, Bu Yuli hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa yang hidup sederhana.
Mereka melihat Bu Yuli mengurus anak, mencuci, dan kadang-kadang terlihat lesu karena menanggung masalah rumah tangga yang berat. Mereka tidak tahu sama sekali bahwa Bu Yuli adalah seorang wanita pekerja malam. Pekerjaan malam ini terpaksa ia jalani karena kondisi suaminya. Seperti yang sudah kita ketahui di awal, suaminya tidak pernah bekerja secara serius, malah kecanduan judi dan terus meninggalkan utang. Bu Yuli menyadari, jika ia hanya mengandalkan pekerjaan siang hari yang biasa, uangnya tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, apalagi utang suaminya yang puluhan juta. Maka setiap malam, Bu Yuli akan berubah penampilan. Ia akan memakai pakaian yang lebih menarik, merias diri, dan pergi ke sebuah tempat karaoke remang-remang di ujung kota. Di sana, ia bekerja sebagai pemandu lagu. Kadang-kadang ia juga bekerja sebagai terapis pijat panggilan untuk pria-pria yang lelah bekerja. Pekerjaan ini jelas bukan pekerjaan yang ia banggakan. Tapi ia merasa tidak punya pilihan. Semua itu murni ia lakukan demi anak-anaknya. Bu Yuli harus memastikan anak-anaknya bisa makan, sekolah, dan hidup layak meski suaminya tidak berguna. Bu Yuli selalu menjaga penampilannya. Meski usianya sudah menginjak kepala empak, ia menjaga kulit dan tubuhnya agar tetap terlihat menarik dan segar. Ia harus melakukannya. Sebab di dunia malam, penampilan adalah modal utama. Jika ia terlihat tua atau kusam, penghasilannya akan turun drastis. Suatu malam sebelum ia berangkat kerja, Bu Yuli berbicara dengan putrinya yang sudah mulai besar yang sedang menonton televisi di ruang tengah. "Nak, ibu pergi sebentar ya. Jangan lupa kunci pintu kalau ayah belum pulang," kata Bu Yuli sambil membetulkan sedikit lipstik di cermin kecil. Anaknya yang bernama Rina bertanya lugu. "Ibu selalu pergi malam. Ibu kerja apa sih, Bu? Kenapa ayah tidak pernah kerja seperti ibu?" Pertanyaan itu selalu menusuk hati Bu Yuli. Ia harus berbohong demi menjaga citranya di depan anak-anak. "Ibu hanya bantu teman di warung, Nak. Malam hari kan lagi ramai. Ibu harus kerja keras karena ayah sedang banyak urusan, belum bisa cari uang," jawab Bu Yuli berusaha terdengar tenang. Ia tidak ingin anak-anaknya tahu ia bekerja di tempat yang kurang terhormat. Rina mengangguk, namun tampak sedikit kecewa. "Tapi ibu capek kan? Kenapa ibu tidak suruh saja ayah yang kerja?" Bu Yuli hanya tersenyum getir. "Sudah, Nak, kamu tidur saja ya. Besok ibu bawakan makanan enak." Itulah kenyataan yang harus dihadapi Bu Yuli setiap hari. Bekerja keras di malam hari untuk menutupi utang suaminya, lalu kembali ke rumah di pagi hari sebagai ibu rumah tangga yang biasa. Ia hidup dalam kelelahan fisik dan batin yang luar biasa. Beban pikiran karena utang dan perilaku suami yang tidak pernah berubah, membuatnya merasa sendirian dan terjebak. Kini dengan adanya perjanjian baru dengan Pak Yoga, beban Bu Yuli bertambah lagi. Di satu sisi ia lega karena rumahnya aman. Tetapi di sisi lain, ia harus membagi waktu dan energinya antara pekerjaan rahasia di malam hari dan pekerjaan baru sebagai pengurus rumah Pak Yoga di siang hari. Inilah harga yang harus ia bayar demi memastikan anak-anaknya tetap memiliki atap untuk bernaung. Pagi harinya, Bu Yuli menepati janjinya. Setelah memastikan anak-anaknya diurus oleh tetangga terdekat, ia memberanikan diri menuju alamat Pak Yoga. Rumah Pak Yoga ternyata jauh lebih besar dari yang Bu Yuli bayangkan. Rumah mewah dengan pagar tinggi dan halaman yang luas. Ketika Bu Yuli masuk, ia disambut oleh keheningan yang luar biasa. Rumah sebesar itu terasa kosong. Pak Yoga menyambutnya dengan senyum ramah yang tidak pernah ia tunjukkan saat menagih utang. "Selamat datang Bu Yuli, silakan masuk," sapa Pak Yoga, nadanya ringan. "Anggap saja ini rumah sendiri, jangan sungkan." Bu Yuli merasa canggung. Ia langsung ingin tahu apa yang harus ia kerjakan agar cicilan utang suaminya ini bisa segera dimulai. "Jadi Pak, apa yang harus saya lakukan hari ini? Saya siap bekerja," tanya Bu Yuli dengan suara tegas. "Sabar Bu,
jangan terburu-buru, minum dulu, kata Pak Yoga. Begini, rumah ini besar sekali. Sejak saya menduda, tidak ada yang mengurus dengan benar. Pembantu hanya datang sesekali, jadi banyak yang terbengkalai. Pak Yoga kemudian menunjuk ke beberapa sudut ruangan. Tugas ibu sederhana, beres-beres rumah ini, bersihkan debu, pel lantai, rapikan kamar. Setelah itu tolong cuci pakaian saya yang sudah menubuk di kamar belakang. Intinya buat rumah ini nyaman. Itu saja, Bu. Bu Yuli mengangguk, lega, karena tugas yang diberikan masih dalam batas kemampuannya sebagai ibu rumah tangga. Ia segera mengambil peralatan kebersihan yang sudah disiapkan dan mulai bekerja. Bu Yuli memang wanita yang cekatan. Meskipun semalam ia mungkin baru pulang dari pekerjaan rahasianya sebagai pemandu lagu, di siang hari tenaganya seolah terisi kembali. Ia membersihkan setiap sudut rumah Pak Yoga dengan teliti, memastikan lantai mengkilap dan perabotan bebas debu. Setelah itu ia beralih ke tumpukan pakaian Pak Yoga yang memang cukup banyak. Selama Bu Yuli bekerja, Pak Yoga tidak pergi ke kantor seperti biasanya. Ia memilih duduk santai di ruang tamu, berpura-pura membaca koran, padahal matanya lebih sering mencuri pandang ke arah Bu Yuli. Pak Yoga memperhatikan Bu Yuli dari jauh. Ia melihat bagaimana Bu Yuli bergerak cepat, wajahnya fokus dan tangannya terampil mengurus rumah. Bu Yuli yang dilihatnya kini adalah sosok yang berbeda dari wanita yang tertunduk malu saat ditagih utang. Di balik penampilan sederhananya, Bu Yuli memancarkan aura dewasa yang menarik dan profesional dalam pekerjaannya. Bu Yuli, jangan terlalu capek ya, tegur Pak Yoga tiba-tiba. Tidak Pak, saya sudah biasa. Ini sudah tanggung jawab saya, jawab Bu Yuli tanpa menghentikan gerakan tangannya yang sedang memeras lap. Iya, tapi kan saya jadi tidak enak. Ibu datang ke sini karena utang suami ibu, tapi ibu bekerja keras seperti ini. Bu Yuli menegakkan punggungnya sejenak. Suami saya memang salah, Pak, tapi saya tidak mau anak-anak saya yang menanggungnya. Saya harus menempati janji. Ini lebih baik daripada rumah kami disita. Jawaban Bu Yuli semakin membuat Pak Yoga kagum dan tertarik. Ia melihat ketulusan dan kekuatan seorang ibu yang berjuang. Pak Yoga merasa senang. Rumahnya yang biasanya dingin dan sepi, kini terasa hidup. Ada aroma deterjen dan wangi karbol yang segar. Dan yang paling penting, ada kehadiran Bu Yuli. Begini Bu Yuli, sejujurnya saya sudah lama kesepian di rumah ini. Sejak istri saya meninggal, rasanya hampa. Saya jadi jarang betah di rumah. Lebih sering menghabiskan waktu di kantor atau di luar kota. Bu Yuli berhenti sebentar dari membersihkan meja, lalu menatap Pak Yoga. Saya mengerti Pak, hidup sendirian memang berat. Tapi sekarang berbeda. Lanjut Pak Yoga, matanya menatap Bu Yuli. Ada ibu di sini, rumah ini jadi terasa hangat. Saya jadi betah. Saya rasa ini akan jadi rutinitas yang baik, Bu. Kehadiran ibu membuat rumah saya jadi rumah lagi. Mendengar pujian dan pengakuan Pak Yoga, Bu Yuli merasa sedikit tidak nyaman, namun juga ada perasaan dihargai yang lama tidak ia rasakan dari suaminya. Ia hanya tersenyum tipis dan kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari-hari berlalu. Rutinitas Bu Yuli kini bertambah. Bekerja di rumah Pak Yoga pada siang hari dan kembali ke kehidupan rahasianya di malam hari. Di rumah yang mewah itu, Pak Yoga semakin hari semakin tertarik pada Bu Yuli. Kehadiran Bu Yuli memberikan ketenangan yang sudah lama hilang. Pak Yoga tahu Bu Yuli adalah istri orang, tapi melihat bagaimana Bu Yuli bekerja keras demi menanggung utang suaminya yang tidak bertanggung jawab, Pak Yoga yakin bahwa Bu Yuli pasti menyimpan kekecewaan yang besar pada rumah tangganya. Keyakinan inilah yang mendorong Pak Yoga untuk terus mendekat. Ia merasa Bu Yuli pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Awalnya, interaksi mereka hanya seputar pekerjaan rumah. Pak Yoga akan bertanya, "Bu Yuli, sudah selesai membersihkan ruang tamu?" "Sudah, Pak. Sudah saya pel semuanya." "Bagus sekali. Kopi saya juga sudah habis. Tolong buatkan lagi ya. Kopi susu saja, jangan terlalu manis."
Obrolan ringan semacam itu lama-lama mulai bergeser. Pak Yoga semakin sering meminta Bu Yuli untuk menemaninya saat makan siang atau saat ia istirahat sore. Di mata Pak Yoga, Bu Yuli bukan lagi sekedar penanggung utang, melainkan teman bicara yang menyenangkan. Bu Yuli, duduk sebentar di sini, jangan kerja terus, ajak Pak Yoga suatu sore saat Bu Yuli sedang menyiram tanaman di teras. Awalnya Bu Yuli canggung, tetapi ia mencoba bersikap profesional. Saya harus selesai cepet, Pak. Nanti harus segera pulang sebelum sore. Sebentar saja, Bu. Saya cuma mau cerita sedikit. Sebenarnya, meskipun saya punya banyak uang, hidup sendiri itu rasanya sepi sekali. Rumah sebesar ini tidak ada gunanya kalau tidak ada teman bicara. Bu Yuli, yang selama ini hanya mendengar Pak Yoga bicara tentang pekerjaan, tiba-tiba merasa tersentuh. Saya mengerti, Pak. Kehilangan pendamping memang berat. Berat sekali, Bu Yuli. Saya butuh seseorang yang bisa mengurus saya, yang bisa saya ajak berbagi. Saya lihat ibu ini wanita yang kuat dan sabar. Suami ibu beruntung punya ibu, meski dia tidak tahu menghargai. Pernyataan ini mengenai Bu Yuli tepat di ulu hatinya. Sudah lama sekali ia tidak mendengar pujian atau penghargaan. Selama ini ia hanya merasakan lelah dan kecewa. Mendengar Pak Yoga mengatakan ia kuat dan sabar, air muka Bu Yuli langsung berubah. Tanpa sadar, Bu Yuli mulai membalas curahan hati Pak Yoga. Pak Yoga benar, saya merasa lelah sekali, Pak. Capek lahir batin. Saya harus bekerja keras siang malam demi menutupi ulah suami yang tidak pernah berubah. Saya merasa sendirian, Pak. Seolah-olah saya punya suami, tapi beban saya lebih berat daripada yang tidak punya suami sama sekali. Ia melanjutkan curhatnya itu, menceritakan kekecewaan-kekecewaan kecil yang selama ini ia pendam. Bagaimana suaminya sering menghilang, bagaimana uang hasil jeripayahnya habis untuk judi, dan bagaimana ia harus berbohong pada anak-anaknya. Pak Yoga mendengarkan dengan penuh perhatian. Baginya curhatan Bu Yuli ini seperti angin segar. Ia yakin keretakan dalam rumah tangga Bu Yuli sudah sangat parah. Dan inilah kesempatan emasnya untuk menawarkan diri sebagai pelabuhan baru. Pak Yoga merasa ia tidak hanya ingin memiliki Bu Yuli, tetapi juga menyelamatkan wanita itu dari penderitaannya. Sejak hari itu, obrolan mereka semakin mendalam. Pak Yoga tidak lagi hanya fokus pada pekerjaan. Ia mulai mengajak Bu Yuli keluar. Bu Yuli, hari ini pekerjaan ibu selesai cepat. Bagaimana kalau kita jalan-jalan sebentar? Saya mau ke toko buku. Ibu mau ikut? Tawar Pak Yoga suatu siang. Awalnya Bu Yuli menolak. Tidak usah, Pak. Saya harus buru-buru pulang. Nanti suami saya curiga. Curiga apa? Kan ibu di sini atas urusan utang. Kita jalan-jalan sebentar, Bu. Hitung-hitung saya membayar lebih untuk kerja keras ibu selama ini. Atau besok kita coba ke taman kota sebentar. Anak-anak ibu kan pasti suka kalau ibu pulang membawa sesuatu yang menyenangkan. Bu Yuli akhirnya luluh. Rasa dihargai dan perhatian tulus yang ditunjukkan Pak Yoga sangat sulit ia tolak. Apalagi setelah ia membandingkannya dengan sikap suaminya. Bu Yuli mulai merasa bahwa hubungan ini telah melampaui batas utang piutang. Mereka sudah melangkah ke fase kedekatan pribadi yang berbahaya. Setelah fase curhat dan kedekatan emosional di rumah Pak Yoga, hubungan Bu Yuli dan Pak Yoga kini memasuki babak yang lebih berisiko. Pak Yoga tahu, jika ia hanya bertemu Bu Yuli di rumahnya, hubungan mereka tidak akan berkembang lebih jauh. Ia membutuhkan momen yang benar-benar privat, jauh dari bayang-bayang status Bu Yuli sebagai istri orang. Suatu pagi, saat Bu Yuli sedang merapikan ruang kerja, Pak Yoga menghampirinya dengan ekspresi serius. Bu Yuli, saya ada urusan penting sekali besok. Saya harus keluar kota, ke Bandung. Ada pertemuan bisnis yang tidak bisa saya tinggalkan, kata Pak Yoga. Bu Yuli mengangguk, menunggu. Semoga lancar ya, Pak. Justru ini dia, Bu. Saya ingin Ibu ikut menemani saya, ujar Pak Yoga menatap lurus ke mata Bu Yuli. Bu Yuli terkejut. Ia langsung meletakkan lap di tangannya.
Ikut, Pak. Maksudnya pergi ke Bandung bersama Bapak? Iya, Bu. Saya butuh orang yang bisa saya percaya di sana. Ibu bisa bantu saya mengurus keperluan-keperluan kecil, menyiapkan berkas. Dan yang paling penting, jujur saja, saya tidak mau sendirian. Saya sudah terbiasa ada ibu di sekitar saya akhir-akhir ini. Jelas Pak Yoga dengan nada meyakinkan. Bu Yuli langsung meragu dan gelisah. Waduh, Pak, jangan. Itu terlalu jauh. Saya tidak bisa meninggalkan anak-anak dan suami saya pasti akan curiga kalau saya pergi jauh. Suami ibu, selama ini dia tidak pernah peduli kan, Bu? Lagi pula, ibu bisa bilang ke tetangga, ibu sedang kerja di luar kota untuk mencari uang tambahan. Itu juga tidak bohong kan? Pak Yoga mulai menggunakan argumen yang menusuk. Melihat Bu Yuli masih tampak bimbang, Pak Yoga menggunakan kartu asnya, yaitu urusan utang. Dengar Bu Yuli, ini juga bagian dari tanggung jawab ibu. Tanggung jawab yang ibu janjikan. Bukankah ibu bilang akan melakukan apa saja agar rumah ibu tidak saya sita? Tanya Pak Yoga, suaranya sedikit lebih berat. Anggap ini adalah pembayaran cicilan ibu yang harus ibu tunaikan. Ini pekerjaan yang saya butuhkan dari ibu dan hanya ibu yang bisa memberikannya. Kata-kata tanggung jawab dan rumah disita kembali menghantui Bu Yuli. Ia tahu Pak Yoga memanfaatkan kelemahannya. Setelah berpikir keras tentang nasib anak-anaknya dan utang yang belum lunas, Bu Yuli akhirnya menghela nafas pasrah. Baik Pak Yoga, saya akan ikut, jawab Bu Yuli. Tapi saya akan usahakan pulang secepatnya. Keesokan harinya mereka berangkat. Selama perjalanan, Bu Yuli menjaga jarak. Masih merasa tidak nyaman. Namun, Pak Yoga bersikap sangat baik dan perhatian. Ia memastikan Bu Yuli nyaman, membelikan makanan ringan, dan terus mengajak Bu Yuli berbicara hal-hal ringan agar Bu Yuli tidak canggung. Setibanya di Bandung, mereka menginap di sebuah hotel. Bu Yuli mendapatkan kamar yang bersebelahan dengan kamar Pak Yoga. Setelah urusan pekerjaan Pak Yoga selesai pada sore hari, ia tidak buru-buru mengajak Bu Yuli kembali pulang seperti yang Bu Yuli harapkan. Kerjaan saya sudah selesai, Bu Yuli. Sekarang waktunya kita bersenang-senang sebentar, kata Pak Yoga sambil tersenyum lebar. Bersenang-senang? Tanya Bu Yuli. Iya, kita sudah jauh-jauh ke sini. Kita makan malam di luar, Bu. Kita nikmati suasana kota ini. Saya ingin ibu merasa rileks, melupakan sejenak semua beban utang dan suami ibu. Malam itu mereka makan malam di restoran mewah. Pak Yoga memuji Bu Yuli dan terus meyakinkan bahwa ia pantas mendapatkan yang terbaik. Di bawah cahaya remang restoran itu, Bu Yuli mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pak Yoga adalah sosok pria dewasa, bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan yang paling penting, sangat menghargai dirinya. Hal yang sudah lama hilang dari suaminya. Bu Yuli menyadari, jauh di lubuk hatinya, ketertarikan itu mulai tumbuh. Ia tidak lagi melihat Pak Yoga sebagai penagih utang yang menakutkan, melainkan sebagai pria yang bisa memberinya kenyamanan dan keamanan, bahkan mungkin cinta yang ia butuhkan. Perasaan canggungnya mulai hilang, digantikan dengan rasa penasaran dan keinginan untuk terus berada di dekat Pak Yoga. Pengalaman di Bandung membuat hubungan Pak Yoga dan Bu Yuli berubah total. Batasan antara urusan utang dan perasaan pribadi sudah melebur. Pak Yoga merasa senang karena Bu Yuli sudah mulai membuka diri. Tapi, ia merasa perlu momen yang lebih santai lagi. Beberapa hari setelah pulang dari Bandung, saat Bu Yuli sedang bersiap untuk pamit dari rumah Pak Yoga kembali membuat kejutan. Bu Yuli, jangan buru-buru. Ada rencana baru, kata Pak Yoga sambil tersenyum misterius. Rencana apa lagi, Pak? Saya sudah harus pulang, jawab Bu Yuli. Wajahnya kini tidak lagi setegang dulu. Minggu depan, saya akan ke Puncak Bogor. Saya punya villa pribadi di sana. Tempatnya sepi, udaranya enak. Saya mau ajak ibu, tawar Pak Yoga tanpa basa-basi. Kali ini bukan urusan kerjaan lagi. Ini liburan, Bu. Kita bersenang-senang, menikmati hasil kerja keras ibu. Ibu pantas dapat ini. Bu Yuli terdiam. Ajakan ini jelas-jelas mengarah ke hubungan yang lebih serius. Ia tahu ia sudah terlalu jauh. Tetapi janji liburan mewah dan kenyamanan itu terlalu menggiurkan, jauh dari rumahnya yang dipenuhi utang dan kepahitan.
Tapi Pak, bagaimana kalau ada yang lihat? Atau kalau suami saya benar-benar curiga? Tanya Bu Yuli. Nada suaranya terdengar lebih khawatir tentang logistik, bukan tentang perasaannya. Tidak akan ada yang tahu, Bu. Villa saya letaknya agak tersembunyi, sangat pribadi. Soal suami ibu, katakan saja ibu ada pekerjaan borongan di luar kota lagi yang bayarannya besar. Desak Pak Yoga, nadanya lembut namun penuh keyakinan. Saya ingin ibu rileks. Saya ingin ibu tahu rasanya dihargai oleh pria yang benar-benar peduli. Akhirnya Bu Yuli setuju. Minggu berikutnya mereka berangkat ke puncak. Begitu tiba di villa mewah Pak Yoga, Bu Yuli benar-benar terpana. Villa itu memiliki pemandangan indah, fasilitas lengkap dan suasana yang benar-benar damai. Mereka menghabiskan waktu dengan berbagai kegiatan yang santai. Mereka jalan-jalan di sekitar villa menikmati udara segar pegunungan. Malam harinya, mereka membakar jagung bersama di teras sambil menikmati bintang-bintang. Dalam suasana ini, Bu Yuli merasa seperti hidup di dunia lain, dunia yang bebas dari rasa cemas dan beban utang. Puncak dari liburan mereka terjadi malam itu. Pak Yoga menyalakan perangkat karaoke di ruang tengah. "Ayo Bu Yuli, hibur saya. Saya tahu ibu punya suara bagus," tantang Pak Yoga sambil menyerahkan mikrofon. Bu Yuli awalnya malu, tapi setelah didesak dan didukung oleh Pak Yoga, akhirnya ia bernyanyi. Suara Bu Yuli ternyata memang luar biasa, ditambah dengan pembawaannya yang luas, yang tak lain adalah pengalaman dari pekerjaan rahasianya di masa lalu. Pak Yoga benar-benar terpesona. Ia melihat betapa memesona Bu Yuli saat sedang bernyanyi. Rasa kagumnya memuncak. Pak Yoga mengambil beberapa lembar uang dan dengan bercanda ia menyawer Bu Yuli persis seperti yang sering dilakukan tamu di tempat karaoke. "Ini hadiah dari saya, Bu. Ibu benar-benar hebat," kata Pak Yoga sambil tertawa senang. "Bukan untuk utang, tapi untuk penampilan ibu yang luar biasa." Di tengah suasana yang hangat dan penuh kegembiraan itu, Bu Yuli tiba-tiba merasa sangat dekat dengan Pak Yoga. Ia memberanikan diri. "Pak Yoga, saya harus jujur," kata Bu Yuli, raut wajahnya berubah serius. "Saya merasa sangat nyaman di sini. Saya merasa senang di dekat Bapak. Ini perasaan yang sudah lama sekali hilang." Pak Yoga menatap Bu Yuli dengan penuh kasih. Ia memegang tangan Bu Yuli. "Saya sudah tahu, Bu Yuli. Saya juga begitu. Sejak ibu masuk ke rumah saya sudah jatuh hati. Saya tidak mau lagi kesepian, dan saya tidak mau ibu kembali menderita dengan suami ibu." "Kita harus bagaimana, Pak?" tanya Bu Yuli. Air matanya mulai menggenang. "Kita harus menikah, Bu Yuli," jawab Pak Yoga mantap. "Saya akan pastikan ibu dan anak-anak ibu hidup layak. Saya mampu. Tapi hanya ada satu hal yang menghalangi kita, yaitu suami ibu." Mereka berdua sepakat bahwa untuk memulai hidup baru yang bahagia ini, Bu Yuli harus berpisah dengan suaminya. Pengalaman di puncak telah membulatkan tekad Bu Yuli, dan ia yakin Pak Yoga adalah jalan keluar dari penderitaannya. Momen di puncak telah mengubah segalanya. Bu Yuli pulang dengan tekad yang bulat. Ia sudah terlalu lama menahan rasa lelah dan kekecewaan. Demi masa depan anak-anaknya, ia tahu ia harus mengambil langkah terberat dalam hidupnya, menggugat cerai suaminya. Saat menyampaikan keputusannya, suasana rumah menjadi tegang. Suaminya tentu saja marah besar, menuduh Bu Yuli berkhianat. "Kamu gila ya? Mau lari kemana kamu? Mau jadi janda? Siapa yang mau urus anak-anak kita nanti?" bentak suaminya, tidak terima. Bu Yuli kini sudah tidak gentar. Perkataan suaminya tidak lagi menyakitinya, melainkan justru menegaskan alasan keputusannya. "Saya gila. Siapa yang membuat kita begini? Utang menumpuk, kamu tidak pernah kerja. Kerjaanmu cuma judi. Saya sudah tidak sanggup, Mas. Saya gugat cerai," jawab Bu Yuli, suaranya mantap. "Anak-anak akan hidup lebih baik tanpa kamu yang tidak pernah bertanggung jawab." Awalnya Bu Yuli merasa sangat berat. Hatinya terbelah memikirkan anak-anak. Bagaimanapun, ia adalah ibu yang sangat mencintai buah hatinya.
Rasa takut berpisah dengan suaminya masih ada, tetapi keyakinannya pada Pak Yoga jauh lebih besar. Pak Yoga menjanjikan kehidupan yang layak yang tidak pernah bisa diberikan oleh suaminya. Bu Yuli segera menghubungi Pak Yoga. "Pak, saya sudah bilang ke Mas, proses perceraian akan saya urus," lapor Bu Yuli. "Bagus Bu Yuli, saya tahu Ibu wanita hebat dan berani. Jangan khawatir soal biaya. Semua urusan pengacara dan surat-surat biar saya yang urus. Fokus Ibu sekarang adalah menguatkan hati dan mempersiapkan diri untuk hidup baru." Proses perceraian berjalan relatif cepat. Suami Bu Yuli tidak memiliki alasan kuat untuk menahan, apalagi ia sendiri terjerat masalah utang yang bisa dibuktikan di pengadilan. Tak lama kemudian, status Bu Yuli resmi berubah. Ia kini bebas dan siap memulai lembaran baru. Setelah resmi bercerai, Bu Yuli dan Pak Yoga tidak menunda lagi. Mereka melangsungkan pernikahan sederhana namun hikmat dan mewah. Bu Yuli kini resmi menjadi Nyonya Yoga. Ia pindah dari rumah sederhananya, membawa serta anak-anaknya dan menempati rumah mewah Pak Yoga. Hidup Bu Yuli berubah 180 derajat. Ia yang dulu harus bekerja keras siang malam, bahkan harus menjadi pemandu lagu dan terapis demi rupiah, kini hanya perlu mengurus rumah tangga dan anak-anak. Semua kebutuhan anak-anak terpenuhi, dan mereka hidup dalam kemewahan yang dulu hanya bisa diimpikan. Pak Yoga adalah suami yang sangat baik, perhatian, dan bertanggung jawab. Pak Yoga juga merasa sangat bahagia. Ia yang dulu adalah duda kesepian, kini memiliki istri cantik dan mempesona, serta keluarga yang ramai. "Saya beruntung sekali punya ibu, Bu Yuli," kata Pak Yoga suatu malam sambil memegang tangan istrinya. "Ibu tidak hanya mengurus rumah dengan baik, tapi juga membuat hati saya penuh. Terima kasih sudah mau menerima saya." "Saya juga terima kasih, Pak. Bapak adalah malaikat penolong saya dan anak-anak," jawab Bu Yuli tulus. Namun di balik kebahagiaan sempurna itu tersimpan satu rahasia besar. Selama ini, Pak Yoga tidak pernah tahu latar belakang Bu Yuli sebelum menikah dengannya. Pak Yoga hanya tahu Bu Yuli adalah istri yang teraniaya dan pekerja keras. Ia tidak tahu bahwa Bu Yuli sempat menjadi pemandu lagu di tempat karaoke dan terapis pijat. Bu Yuli menjaga rahasia itu mati-matian. Ia membuang semua yang berhubungan dengan masa lalunya dan tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Ia tahu Pak Yoga adalah pria baik-baik dan terhormat. Jika Pak Yoga sampai mengetahui masa lalu kelamnya itu, Bu Yuli khawatir suaminya akan kecewa dan kebahagiaan yang baru saja ia dapatkan akan hancur seketika. Maka, mereka pun hidup bahagia. Bu Yuli kini sudah tidak khawatir lagi akan kelangsungan hidup anak-anaknya. Dan Pak Yoga kini sudah tidak merasa kesepian lagi. Kisah yang berawal dari utang telah berakhir dengan pernikahan, menyisakan satu rahasia yang menjadi bom waktu bagi rumah tangga mereka.